Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hardono selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu biomedik dasar dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil video dari kami yaitu tentang sistem endokrin. Kepada pemateri kami persilakan. Endokrin adalah kumpulan kelenjar atau jaringan di dalam tubuh yang menghasilkan hormon. Kelenjar endokrin memiliki beberapa bagian, yaitu pertama ada hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan gonad, testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Kita mulai dari atas. Kelenjar pada otak ada hipotalamus, pituitari, dan pineal. Hipotalamus adalah bagian kecil di dasar otak yang berfungsi sebagai pusat pengendali tubuh, yang fungsinya juga sebagai penjaga keseimbangan. Selanjutnya ada pituitari. Kelenjar pituitari dibagi menjadi dua lobus. Yang pertama pituitari anterior dan pituitari posterior. Pituitari anterior memproduksi hormon GH, TSH, ACTH, FSH, dan LH. Hormon pertumbuhan atau GH mempengaruhi pertumbuhan setiap organ. Proktalin untuk laktasi dan perkembangan payudara. Hormon TSH merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroid. ACTH merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi beberapa hormon yang penting. FSH dan LH merangsang gonad untuk mengeluarkan hormon seks. Selanjutnya ada kelenjar pituitari posterior yang mengeluarkan dua hormon yaitu vasopresin dan oksitosin. Vasopresin ini bisa mengontrol tekanan darah kita, dan sedangkan si oksitosin ini merangsang kontraksi di rahim. Disebut juga dengan hormon cinta. Hipotalamus adalah kepala pengatur. Di sini berperan dengan kelenjar pituitari anterior. Hipotalamus ini sering juga disebut dengan kelenjar master. Kelenjar pineal menerima informasi tentang apakah di luar itu terang atau gelap. Saat gelap, dia akan memproduksi hormon melatonin yang bisa membuat kita tertidur di malam hari. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar tiroid. Bentuknya sama seperti dengan kupu-kupu, letaknya di bawah kotak suara. Nah, kelenjar ini memproduksi hormon, yaitu hormon tiroksid. Ketika kita tidak cukup hormon tiroksid, hipotalamus melalui TSH pituitari anterior itu akan merangsang tiroid untuk menghasilkan lebih banyak tiroid. Nah, tiroid juga itu menghasilkan hormon kalsitoni, mengatur kadar kalsium dengan menurunkan kadar kalsium darah. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Dua sepasang kelenjar kecil seukuran kaca di belah tiroid. Mereka memproduksi hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dengan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas mengatur kadar glukosa darah. Hormon pankreas yang paling terkenal adalah insulin yang menurunkan kadar glukosa darah. Pankreas juga mengeluarkan glukagon yang meningkatkan kadar glukosa darah dengan mendorong pelepasan glukosa yang disimpan di hati. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal, terdiri dari dua bagian, medula adrenal dan korteks adrenal. Korteks adrenal menghasilkan glukokortikoid yang mengatur metabolisme dan stres. Menghasilkan juga mineralokortikoid seperti aldosteron yang mengatur keseimbangan mineral dan cairan, serta androgen sebagai hormon seks tambahan. Lanjut, medula adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin, memicu respon lawan atau lari ketika kita dalam bahaya. Kemudian ada gonad, testis pada pria dan ovarium pada wanita. Gonad memproduksi hormon terutama estrogen, hormon progesteron, dan hormon testosteron. Berbagai hormon seks mengontrol dan mengatur berbagai bagian siklus menstruasi pada wanita dan reproduksi sperma pada pria. Pada wanita, estrogen menyebabkan tumbuh lebih cepat. Itulah sebabnya wanita berhenti tumbuh tinggi lebih awal daripada pria. Setiap manusia memiliki ketiga hormon ini. Pria cenderung memiliki banyak testosteron, sementara kadar estrogen dan progesteron cenderung lebih tinggi daripada wanita. Kesimpulan
kesimpulannya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme, tidur, kadar gula, tekanan darah, kalsium, hingga fungsi reproduksi. Setiap kelenjar terjadi hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, dan gonad saling terhubung agar tubuh tetap seimbang. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata maupun dari sikap kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.